Setelah mereka makan malam bersama, Ivan naik ke atas untuk menidurkan Davi. Mereka menginap di kamar Rosa. Kamarnya lebih luas daripada kamar yang lain. Ivan, dia seharusnya tidur di sofa karena Rosa dan Davi akan tidur di ranjang. Namun karena terlalu lelah akibat jet lag, keduanya sudah tertidur ketika Rosa masuk. Gadis itu kemudian mandi dan beristirahat di sofa. Tidak lama ia pun tertidur. Di tengah malam, Ivan terbangun karena mimpi buruknya. Menoleh, ia melihat Davi yang sudah tertidur lelap. Mengalihkan pandangannya ke sekeliling ruangan, matanya tertuju pada sosok Rosa di sofa. Ia menghela nafas sebelum akhirnya berjalan mendekatinya. Dipandanginya paras ayu gadis itu untuk sesaat. Ia memiliki kecantikan alami. Wajahnya putih bersih. Ia tidak mengherankan karena dia juga keturunan Chinese. Bulu matanya lentik sedikit melengkung ke atas. Hidungnya yang mancung dengan bentuk Greek nose membuatnya lebih menarik. Turun ke bawah, ia melihat bibirnya yang merah alami. Menelan ludah, Ivan merasakan kering di tenggorokannya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya pelan untuk mendapatkan kesadaran kembali. Membungkukkan tubuhnya, ia kemudian memindahkan tubuh Rosa ke tempat tidur. Ketika dia ingin melepaskannya, gadis itu memeluk lehernya dengan erat. "Jangan pergi," ucapnya dengan mata yang masih tertutup. Kamu mungkin tidak nyaman jika aku tidur di sini juga, Sa." Ivan berkata dengan lirih sembari mencoba melepaskan tangannya. "Jangan pergi," ucapnya lagi yang justru semakin erat memeluknya. Khawatir Rosa akan menangis lagi dan membangunkan Davi, Ivan tidak punya pilihan lain. Ia akhirnya berbaring di samping gadis itu dan seketika ia meringkuk di pelukannya. Entah mengapa, dia bisa merasakan tenggorokannya semakin kering, serta jantungnya berdebar lebih cepat. Menolehkan kepalanya ke arah yang lain, wajahnya sudah merah merona. Lagi-lagi di pagi hari, Davi, anak kecil itu menatap wajahnya. "Sa, bangun. Kamu di atasku. Tolong bangun. Putramu menatapku, Sa," ucapnya lirih. Setelah mendengar kata-katanya, Rosa segera membuka mata. Betapa kagetnya dia dengan posisi tidur mereka. Dia tidur dengan memeluk dada pria itu. Tubuhnya tampak mungil di dalam dekapannya. Menyembunyikan wajahnya yang malu, Rosa segera bangkit dari tempat tidur. Dia membawa Davi ke kamar mandi dan membantunya untuk mandi. Sementara Ivan, ia duduk di pinggir tempat tidur sembari mengusap-ngusap wajahnya. Sudah 2 kali aku diciduk putranya," ia berkata dalam hati. Rosa, ia sedikit linglung di kamar mandi. Tatapannya kosong. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertindak begitu tanpa malu padanya. "Mami, aku sudah selesai," kata Davi yang menyadarkan dari lamunannya. "Ah, maaf Dev," ucapnya lalu mengambil handuk. Ketika mereka masuk ke kamar, Ivan sudah tidak ada di sana. Merasa sedikit lega, ia menghela nafasnya. Karena ini masih terlalu pagi dan sekarang ada Ivan yang membantunya merawat Davi, jadi Rosa memutuskan untuk jogging. Berganti memakai pakaian serta sepatu olahraganya, ia sudah siap untuk keluar.
Ia jogging di pinggir pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Hari ini adalah hari kerja, jadi tidak terlalu banyak orang. Seorang pria yang memakai hoodie putih terlihat berlari dari arah yang berlawanan dengan Rosa. Sambil berlari, ia sedang berbicara dengan seseorang melalui earphone Bluetooth. Menyadari salah satu tali sepatunya lepas, Rosa membungkuk bersamaan ketika pria itu melewatinya. Terus cari dia. Ia berkata dengan suaranya yang husky. Entah bagaimana, Rosa merasa seperti tidak asing dengan orang yang baru saja lewat, terutama suaranya. Segera ia berdiri kembali dan membalikkan badannya, memandang punggung pria yang kini sudah berjarak beberapa meter darinya. Apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Atau dia adalah salah satu pasiennya yang dulu, pikir Rosa. Hatinya berdebar semakin cepat. Tepat saat ia akan melambaikan tangan memanggil pria tersebut, handphone dari sakunya berdering. "Iya, Van, aku tahu. Aku akan segera pulang sekarang," ucapnya setelah menjawab panggilan dari Ivan. Iya, hari ini mereka akan mulai melakukan pencarian tentang identitas calon suaminya itu. Memasukkan kembali handphonenya ke dalam saku, ia memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Ia tidak ingin membuat yang lain khawatir dengannya. Mungkin hanya perasaanku saja, pikirnya lalu membalikkan badan dan mulai berlari pulang. Merasa ada yang memperhatikan dari belakang, pria tersebut menghentikan langkahnya. Membuka tutup kepala hoodie-nya, ia membalikkan tubuhnya. Melihat sekeliling, ia tidak melihat siapapun di sana. "Halo, Tuan Muda? Tuan Muda?" Suara seseorang dari saluran intercom yang terus memanggilnya karena tidak ada jawaban. "Iya," jawab pria itu setelah sempat termenung sejenak. Ivan, Rosa, serta Davi berjalan-jalan di kota. Mereka pergi ke kantor polisi dan mencari informasi dari penduduk setempat. Sementara yang lain juga berkeliling di tempat yang lain di sekitar pulau. Mereka terus bertanya tentang peristiwa yang terjadi 2 tahun yang lalu. Namun sayangnya tidak ada seorang pun yang tahu tentang kejadian itu. Tidak ada laporan orang hilang di laut selama 2 tahun terakhir. Ivan menghela nafasnya. Ia terlihat lelah. Rosa, gadis itu juga terlihat bingung. Mengapa hanya dia yang tahu tentang tersebut? "Maaf, sepertinya ini jalan buntu," gadis itu berkata dengan ekspresinya yang sedih. "Tidak apa-apa, Sa. Toh besok kita bisa mencari di kota atau pulau-pulau dekat sini kan?" Ivan tersenyum dan mengusap-ngusap kepalanya. Gadis itu hanya diam saja. Entah sejak kapan ia mulai terbiasa dengan kebiasaan Ivan ini, mengusap-ngusap kepalanya. "Dev, kamu lapar tidak?" Ia bertanya pada Davi yang duduk di sebelahnya. Anak laki-laki itu menganggukkan kepala. "Baiklah, ayo kita pergi." Bangkit dari bangku, ia mengulurkan tangannya pada Davi. Dengan segera anak tersebut meraih tangannya. Sudah seperti pasangan ayah dan anak sungguhan, pikir Rosa. Tersenyum, ia berjalan mengikuti keduanya dari belakang. Gavin dan Nala keduanya menyusuri gang kecil. "Vin, apa kamu pernah berpikir jika suatu hari nanti ingatannya kembali, dia akan kembali ke rumah dan keluarganya
Tanya Nala. Mungkin, pria itu menjawab singkat. Lalu, bagaimana dengan nasib Rosa dan Davi? Bukankah dia sudah melamarnya? Kalau itu, ya hanya mereka yang bisa memutuskan. Sebenarnya kalau Ivan meninggalkannya, Rosa masih memiliki pilihan yang lain, meskipun itu sulit, karena dia pernah mengalami trauma sebelumnya. Ia memandang lurus ke depan. Dek, entah mengapa hatinya seperti tertusuk mendengar kata pilihan lain. Ia berhenti mematung seketika. Vin, apa kamu masih berharap padanya? Nala bertanya dengan nada yang berat. Mendengar pertanyaan tersebut, Gavin menghentikan langkahnya.